السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن وعلمنا البيان، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, sebagaimana kita selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang mengandung 3 makna. Yang pertama adalah doa agar Allah bantu kita untuk berzikir. Yang kedua, doa agar dibantu kita untuk bersyukur. Yang ketiga, doa agar kita diberikan kemampuan beribadah. Jadi zikir, syukur dan ibadah merupakan nikmat dunia sebelum nikmat al-akhirah. Oleh karena itu, jemaah rahmatullah, kalau kita banyak berzikir, insyaAllah hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir itu kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur itu adalah ungkapan bahwa semakin banyak kita bersyukur, semakin kita bisa merasakan nikmat apapun yang Allah berikan. Yang ketiga, nikmat ibadah. Ibadah ini jemaah rahmatullah makanan jiwa. Kalau umpamanya kita makan nasi, itu makanan raga. Tetapi kalau orang beribadah, makanan jiwa. Orang yang banyak makanan raganya, dia tidak beribadah, maka meranalah jiwanya. Nah, jadi inilah keseimbangan antara makanan jiwa dan makanan raga. Orang kalau banyak makanan raga itu penyakit. Nah, itu baru dokter. Jadi kalau kita banyak makan ragam, misalnya kita banyak makan, itu bisa penyakit. Tapi orang yang banyak makanan jiwa tidak apa-apa. Makin banyak makanan jiwa, makin bagus. Nah, itu jadi tiga doa, makna doa ini yang sering kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersalawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba yang pandai bersyukur. Afala akunu 'abdan syakura. Bukankah saya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dasar-dasar kita untuk meninggalkan maksiat? Ya, jadi dasar yang kedua, al-aslu tsani as-sabru wa wajhul hajati ilaihim. Jadi bagaimana kita cara meninggalkan maksiat? Yang pertama harus ada kesabaran. Sabar apa? Sabar menahan terhadap maksiat. Karena sabar dibagi 3. As-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam menjalankan ibadah. Ya. Itu sabar 'ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar untuk menahan tidak berbuat maksiat. Ada kesempatan, si muda, si mungkin, uang ada. As-sabru 'anil ma'siyah. Yang ketiga, as-sabru 'anil musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Jadi kesabaran yang kita bicarakan malam ini, as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar menahan tidak berbuat maksiat.
Bukan tak bisa, bisa. Bukan tak mungkin. Bukan tak ada waktu banyak. Tetapi jadi kita ingin bersabar. Ya Allah, saya ingin bersabar untuk tidak berbuat maksiat. Yang kedua, wajhul hajah ilaihi. Jadi kita merasakan bahwa butuh hajat kepada sabar itu. Jadi jemaah rahmati Allah, kalau bukan karena sabaran, maka kita tidak pernah sukses dalam kehidupan. Hanya ada satu pepatah mengatakan, ad-dunya bahrun 'amiq. Dunia ini diumpamakan samudra yang sangat dalam. Safinatuha taqwallah. Untuk berlayar melewati samudra ini, itu perahunya bernama takwa kepada Allah. Perahu yang bisa menyelamatkan kita dalam samudra ini namanya takwa. Wa syira'uha as-sabru. Agar perahu bisa berlayar, kita perlu layarnya. Layarnya adalah sabar. Layarnya adalah sabar. La'allaka tanju. Semoga kamu, wahai hamba, bisa selamat sampai ke pulau tujuan. Apa pulau tujuannya? Pulau tujuan adalah kita meninggalkan alam yang fana ini, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang selamat, tapi lebih banyak yang tidak selamat. Karena tadi bahwa dunia ini diumpamakan samudra yang amat sangat dalam. Nah, jadi oleh karena itu kita butuh kepada kesabaran. Annal marida innama yatulu maraduhu litanawuluhu ma yadurruh. Kenapa orang sakit tidak sembuh? Alasannya bahwa karena ia selalu menikmati hal-hal yang memudaratkan dirinya. Ini kata dokter, ini tidak boleh makan. Justru itu yang enak, Pak. Nah, ini kalau ni bapak jangan bergadang, justru bergadang lebih sering. Jadi ma yadurruhu. Nasihat dokter kita tidak mau mengikuti, maka bukan bertambah sembuh. Semakin hari semakin bertambah parahlah sakit. Andai kata dia ikuti nasihat dokter, insya-Allah semakin hari semakin rasa ada kesembuhannya. Wa innama yatanawul dzalika imma li ghaflatihi an mudarratih. Kenapa orang kok bisa tidak ikuti nasihat? Yang pertama karena ghaflah. Alah, sakit. Yalah, apa kita pikir kapanpun kan sakit. Itu yang ghaflah. Jadi dalam dunia ini kita sedih mengabaikan. Alah, besok kan bisa salat lagi. Nah, jadi melalaikan ghaflah. Yang kedua, wa innama li syiddah ghalabu syahwa, atau dorongan nafsu yang lebih kuat. Nah, jadi yang pertama lalai, yang kedua nafsu. Nafsunya lebih tinggi sehingga nafsu bisa mengalahkan akal. Bahkan nafsu bisa mengalahkan iman. Apakah orang kalau berbuat jahat nak tahu ada akibat? Tahu. Tetapi kenapa juga berbuat? Karena nafsu mengalahkan iman. Nah, jadi oleh karena itu jamaah rahmati Allah, kita kata Imamul Ghazali berbuat maksiat dua. Yang pertama abai terhadap akibat, yang kedua karena sangat kuat syahwat menundukkan kita. Andai kata kita fikir resiko terhadap maksiat, maka kita akan mampu menahan diri. Andai kita dapat menundukkan syahwat, sungguh kita bisa melihat bagaimana Yusuf alaihi salam. Sungguh, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha senang kepada Yusuf. Dan sungguh Yusuf senang juga kepada Zulaikha. Tapi karena syahwat tak tertundukkan oleh imannya, oleh akalnya. Laula ar'a burhana rabbi. Andai kata tidak melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tertunduklah nafsu tadi. Maka bersama orang-orang yang baik, di rumah Allah yang baik, membaca bacaan yang baik, itu akan membantu kita menghindari maksiat. Karena orang kalau berbuat taat, tentu tak bermaksiat. Kalau berbuat maksiat,
tak mungkin bercampur dengan taat. Nah, mungkin orang kalau nyuri baca bismillah. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mungkin tak anda? Nah, mungkin orang kalau berbuat maksiat baca doa. Nah, maka tidak akan pernah bercampur antara maksiat dengan taat. Subhanallah, subhanallah. Maka kemana-mana, tidak mungkinlah. Subhanallah, subhanallah. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, maka sebutlah nama Allah yang sebanyak-banyaknya. Allah akan sebut kita juga sebanyak-banyaknya. Ketika Allah menyebut nama kita, Allah lindungi kita daripada perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan. Jadi kata beliau, orang yang berbuat maksiat dua kemungkinan. Yang pertama ghaflah, lalai. Yang kedua terkalahkan oleh keinginan hawa nafsunya. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hasiluhu, apa akibat yang demikian itu? Ya, innal marida idza istaddat dararuhu lima'kulin mudhirrin fa tariqatu ay yastash'ir 'azama darar. Agar orang sakit ini merasa bagaimana dia mampu melawan atau menghindari hal-hal yang mudarat. Bisa enggak dia merasakan akibat sakit? Bagaimana enaknya, bagaimana tidak enaknya sakit? Ya, jadi orang kalau makan makanan yang mudarat itu enak sebentar, tapi sakitnya lebih panjang. Nah, kalau ia bisa merasakan itu, maka dia akan mampu menahan diri daripada menikmati makanan-makanan yang memudaratkan tubuhnya. Summa yaghibu dzalika an 'ainihi fala yahdurhu. Jangankan dia makan, lihat pun enggak. Makanannya enggak. Sakit kali ya samurat kemarin, enggak. Jadi akibat dia sudah pernah merasakan sakit, maka terus sakit yang pernah dirasakan itu menjadi obat yang mampu menahannya. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, thumma yatasalla anhu ma yaqrub minhu fi suratihi wa la yuksir dararuhu. Jadi oleh karena itu, dia akan menjauhkan pada penyakit dan dia terus akan mencari obat. Jadi ternyata Quran ini turunkan sebagai obat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan hanya saja kami turunkan Al-Quran ini menjadi syifa, menjadi obat. Karena manusia ini cenderung dia melampaui batas. Cenderung dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia sakit. Dan ketika sakit dia butuh obat. Obat apa? Obat yang bisa menenangkan hati. Obat yang bisa menenangkan jiwa. Karena orang kalau sudah sakit batinnya, lama-lama sakit badannya. Awalnya sakit batin, susah, gelisah, kan gitu ya. Lama-lama sakit badannya. Sakit mah. Lama-lama terus sakit yang lain. Jadi berangkat dari sakit jiwa, sakit batin, nanti akan berubah kepada sakit jasmani. Nah, jadi oleh karena itu, kenapa orang yang banyak ibadat sehat badannya? Karena ibadat ini dapat menenangkan jiwa. Kalau jiwa kita tenang, insyaAllah badan juga akan lebih sehat. Apa itu? Mensana in corpore sano, gitu ya. Jadi tubuh yang sehat ada, badan yang kuat ada pada tubuh yang sehat. Tapi tubuh yang sehat ada pada pikiran yang tenang. Tenang, itu penting sekali. Ketenangan. Maka kalau kita ketemu orang, ya, buat sesuatu yang menenangkan orang. Orang akan balik menenangkan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau tenang, kita tenang juga. Masya Allah. Baik kali Bapak ya. Jadi kita hidup ini usaha menenangkan orang. Nah, demikian orang akan menenangkan kita. Pulang ke rumah, nah, buat istri tenang. Ya. Bagaimana Pak? Ya, beli cincinlah 2 biji. Gitu. Nah, nanti istri kita membuat kita tenang juga. Nah, rupanya di sanalah ada sakinah. Maka dalam kehidupan rumah tangga kan ada 3 kalimat. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Apa makna sakinah? Sakinah ini artinya tidak bergerak.
sukun, tenang, tidak bergerak. Dia kayak enggak ada orang rumah ini. Begitu tenang, sakin, sukun. Sukun itu tenang. Kalau pecah piring 2 biji enggak sukun tuh. Gring, apa ini? Enggak ada sukun tuh. Kok bisa? Yang pertama ada mawaddah. Apa mawaddah? Mereka saling mencintai. Karena ya baru kawin, suami senang kepada istri yang masih cantik, istri senang suami masih ganteng, kan begitu ya? Sudah umur 40, 50, 60, tidak lagi secantik yang dulu. Bisa enggak sakinah apa? Oh bisa. Kok bisa? Bisa. Kenapa bisa? Karena setelah mawaddah Allah jadikan rahmah. Kalau tadi cantik luarnya, sekarang bicara cantik dalamnya. Inner beauty. Makanya kakek-kakek itu kayak gadis-gadis. Ya kan? Dengan ini kan. Kenapa? Karena walaupun cantik luarnya sudah berkurang, Allah tambahkan cantik dalamnya. Rasanya rasa muda. Walaupun orangnya sudah tua. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Kok bisa begitu? Begitulah Allah sayang sama kita. Kalau enggak, umur dah tua, udah cerai. Allah kita adik cerai, udah cerai. Tapi enggak, semakin tua, semakin kuat rasa cintanya. Cinta apa? Cinta karena rahmah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, begitu sayang kita, begitu Allah sayang kepada kita, ada saja jalan Allah untuk membuat kita tenang. Maka kita di rumah butuh tenang. Ya enggak? Di masjid sangat tenang. Kenapa? Allahu Akbar, tenang. Ya. Di jalan butuh tenang macam mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang. Ya enggak? Tenang. Kalau senyum, ketemu senyum sama orang, tenang. Tabassumuka fi wajhi akika sadaqah. Kalau kau senyum, itu pahala. Kenapa? Karena senyum menenangkan orang. Jadi begitu penting jemaah rahmatillah dalam kita ini meraih ketenangan. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita makan sederhana secangkir kopi, tapi cukup bahagia. Bukan harga kopinya, tapi harga ketenangannya yang tidak akan bisa terbayar selamanya. Itu jemaah rahmatullah yang penting dalam kehidupan kita. Hadirkan ketenangan, usahakan kita tenang. Oleh karena itu maka orang yang ada penyakitnya dia harus merasakan kalau kita makan makanan yang mudarat maka akan hilang ketenangan. Ya, wala yaksur dararuhu. Janganlah membuat menikmati makanan yang mendatangkan mudarat. Jangan berbuat dalam hidup kita ini sesuatu yang bisa menghadirkan mudarat. Ya kan? Summa yasbir biquwwatil khauf. Kemudian sabar. Sabar. Kalau ada istri kita yang marah, kita yang sabar. Kalau suami yang marah, istri yang sabar. Untuk apa? Agar tidak hilang ketenangan tadi. Kalau ada orang yang maki kita, kita yang senyum. Kita jangan maki orang. Ini untuk jangan hilang ketenangan itu. Fakadzalika yu'aliju biquwwatil khauf 'alal alam. Kenapa kita bersabar? Takut kalau hendak bersabar, penyakit nanti yang kita peroleh akan lebih besar. Harusnya sembuh 2 hari, ini dah sebulan tak sembuh. Kenapa? Ternyata obat minum tapi yang halangan-halangan itu, kita hendak mau mematuhinya. Fala budda ala kulli halin min mararatis sabri. Maka setiap fase dalam hidup kita ini harus kita lewati pahitnya kesabaran. Sabar itu pahit. Tapi walaupun pahit, ia laksana obat. Pahit awalnya, enak besoknya. Minum obat kan pahit. Tapi besok bisa lari pagi kita. Kenapa? Obat kemudian memang pahit, tapi badan saya segar. Jadi itulah sabar. Sabar itu adalah pahit, tapi dalam pahit ada manisnya. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang beriman ini berfikir dampak. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Orang beriman apa yang fikir? Akibat kesudahannya adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fala budda ala kulli halin min mararati sabri fakadzalika yu'alidu asy-syahwat fil ma'asi. Demikian pula kita dalam mengendalikan nafsu. Kita pengin orang kok begitu ya. Ya saya harus bersabar. Sabar. Kadang-kadang orang yang mengikuti syahwatnya enak. Seolah-olah kita lihat dia senang. Padahal hakikatnya susah. Ya. Jadi tidak ada satu keindahan kalau kita sudah melawan daripada perintah Allah. Tidak ada. Jadi orang yang paling tenang ketika kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kasyabi مثلا إذا غلبوا الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه ولا حفظ القلب أو حفظ جوارحه في السعي وراء شهوته فينبغي أن يستشعر ضرر ذنبه. Kalau anak muda dia sangat kencang syahwatnya itu, dia tak mampu menjaga matanya, menjaga hatinya, menjaga anggota badannya, apa yang harus dia pikirkan? Dia harus membayangkan bagaimana akibat mudarat perbuatan dosa itu. Orang kalau berjudi, berzina itu memang seakan-akan indah. Tapi di balik keindahan adalah mudarat yang sepanjang masa. Jadi oleh karena itu jangan enak makanan hanya sebentar. Sebentar itu makanan kan cuma 5 menit. Tapi mudaratnya bisa berhari-hari. Ya. Waktu kita turunkan asam urat itu bisa seminggu. Jalannya cukup luar biasa. Kita bilang maunya saya nggak makan kemarin ya. Itulah nyesal sekarang. Maunya kemarin sebelum makan itu kita pikir. Demikianlah orang ketika dia masuk dalam kuburan. Maunya saya nggak bermaksiat dulu ya. Ya, tapi kan Bapak nggak bisa beli lagi. Sekarang udah di alam lain. Jadi ya sudahlah, itulah akibatnya. Jadi oleh karena itu ini diwanti-wanti dari awal semenjak kita dalam dunia ini agar kita tidak menjadi orang yang menyesal pada hari akhirat kelak nanti. Bi ayyastaqarri al-makhluqat allati jar fi min kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih. Hendaklah kita terus berjalan atas apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Fa idza ishtadda khawfuhu taba'ad al-asbab al-muhaidah li syahwati. Kalau orang betul-betul membayangkan akibat neraka bagaimana alam mahsyar, maka dampaknya apa? Orang akan mudah meninggalkan dorongan hawa nafsunya. Kita jemaah alhamdulillah pernah mengalami tsunami. Betul ya? Tsunami itu ya kita semua masing-masing lari. Anak lupa sama ayahnya. Ayah pun nak pikir anaknya. Apa yang dipikir? Yang penting saya bisa selamat. Itu dunia. Akhirat lebih daripada itu. Jadi pada hari akhirat nanti, ya, tidak ada orang yang pikir orang lain. Nafsi. Masing-masing. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang digambarkan kehidupan akhirat. Ya, wa manhaju syahwat min kharij fahuwa hudul mustahi wan nadhr ilih. Jadi muhayyi syahwat yang menggerakkan syahwat adalah faktor luar. Mungkin karena pandangan, ya, mungkin karena pendengaran. Wa ilaju, bagaimana obatnya? Obatnya menghindar, jangan mendekat. Saya kalau mendekat ini kok suka, jangan. Cari makanan yang lain yang cocok. Ya. Kan banyak makanan yang cocok. Kenapa makanan yang nggak cocok kita ambil? Makanya yang dilarang itu sedikit. Yang boleh itu banyak. Makanya ketika bicara yang dilarang dalam agama pakai innama. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanya saja yang tidak boleh itu A, B, C. Yang lain semua boleh. Kenapa kita lebih suka yang tidak boleh? Padahal yang tak boleh lebih banyak. Jadi itulah manusia. Manusia kalau dilarang justru penasaran dia. Kok dilarang ya? Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah,
Nah, inilah pesan-pesan, carilah yang dibolehkan. Kenapa harus mencari hal-hal yang diharamkan? Wa man dakhala tanawul ladza'il at'imah wa 'ilajihi al-ju' wa shaumud daim. Jadi orang kalau sudah, paham ya? Wa man dakhil, yang sudah menikmati makanan yang lezat dan makanan itu dapat menghantarkan kepada penyakit, wa ilaju, bagaimana obatnya? Obatnya adalah lapar. Lapar macam mana? Obatnya berpuasa. Nah, kan sebulan lagi berpuasa. Puasa itu apa? Puasa itu adalah obat. 11 bulan kita makan. 1 bulan kita berobat. Berobat apa? Kita mengatur makanan. Karena perut kita ini non-stop dia. Habis makan nasi, makan mie, habis mie lontong, habis lontong, pisang goreng, habis tu ayam goreng, habis tu tidak pernah berhenti. Ya kan? Ya. Jam 8 kopi, 10 ngopi lagi, jam 12 ngopi lagi. Ya kan? Nah ini coba kita bayangkan bagaimana kerja perut kita. Kata perut, ya Allah, kami kok enggak ada istirahat nih Pak. Ya, kamu perut enggak usah istirahat. Saya yang istirahat. Maka akhirnya apa? Akhirnya kita pula yang menderita. Hanya Nabi mengatakan, ini syahwat perut. Ya. Nabi mengatakan, ma mala abna Adam wi'aan syarran min batni. Tidak ada bejana yang paling buruk diisi oleh manusia melebihi perutnya. Perut ni walaupun kecil, tapi semua masuk dia. Ya, ayam, telur ayam masuk juga, semua masuk. Maka oleh karena itu saya berfikir, kenapa misalnya makhluk seperti ayam, kan tidak ada dia penyakit macam-macam. Ayam saya kolesterol Pak, tidak ada. Ada? Tidak ada. Sapi saya kena penyakit asam urat, tidak ada. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini dia makanan terbatas dia. Kalau dalam bahasa biologi ada makhluk yang herbivora. Dia makanan tumbuh-tumbuhan saja dia. Kalau kita masih daging, nggak mau dia. Ada yang makhluk ini makanan herbivora. Karnivora. Dia daging saja, kalau kita kasih buah-buahan, nggak mau dia. Tapi giliran manusia, daging semua dimakan. Nah, jadi oleh karena itu Allah tidak melarang, tapi Allah memberikan batasan-batasan agar kita bisa menjadi lebih sehat. Demikian pula sehat dalam artian hari akhirat. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kullu dzalika la yatimu illa bisabar. Jadi sehat dunia akhirat tidak akan tercapai kecuali dengan sabar. Sabar. Sabarnya apa? Sabar itu menahan diri. Ya, menahan diri. Wala yasbi illa min khauf, dan orang tidak akan sabar kecuali dia ada rasa takut. Dalam kubur macam mana Pak ya? Enggak tahu juga Pak, enggak pernah. Karena kalau enggak pernah enggak bisa balik. Ya enggak? Kalau begitu kita takut. Takut ini membuat kita sabar. Jadi sabar karena takut. Ya, takut kok bisa datang takut kepada seseorang? Ya, wala yakhaf illa al-ilm. Takut itu karena ada ilmu. Dia baca dalam kitab. Rupanya ketika orang masuk dalam kuburan, 3 langkah ketika orang yang menguburkan sudah pulang, datanglah 2 malaikat. Dia bisa bayangkan itu. Jadi takut itu karena ada ilmu. Wala ya'lam illa an basirah, dan pengetahuan ini dari mana? Dari basirah, dari mata hati. Karena mata kepala hanya pandangannya terbatas. Tidak bisa lihat kuburan mata kepala, tapi kita bisa merasakan dengan mata hati. Ada orang yang senyum dalam kuburan, ada yang menangis ingin kembali pulang ke dunia. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai orang yang dalam kubur, kami segera akan menyusul. Jadi orang yang lewat kuburan tiap hari bagus sekali. Kalau kita rumah kita lewat kuburan, jangan lupa berikan salam.
Assalamualaikum. Nah, gitu. Berikan salam. Berikan kepada salam pada orang hidup, kepada orang mati, sebagaimana berikan salam kepada orang hidup. Untuk apa? Untuk kita bisa merasakan, ya Allah, beda ya. Kalau orang hidup, dengar jawabannya. Kalau orang mati, tidak bisa dengar jawabannya. Kenapa, Pak? Ya, kalau dengar kita langsung mati juga. Assalamualaikum. Oh, langsung meninggal situ juga. Nah, ternyata jemaah rahmati Allah, itulah ya perbedaan karena alam barzakh. Barzakhun itu alam yang terhalang. Jawabannya terhalang. Karena kuburan walaupun dekat, tapi dia pada alam yang lain, dimensi yang berbeda. Makanannya berbeda, minumannya berbeda, semua berbeda. Sama kita di alam rahim. Di alam rahim ada enggak makanan? Ada. Makanannya ada. Tapi makanannya bukan pecel. Tidak ada bayi makan pecel. Mama bayi makan pecel. Diolah plasenta dengan bentuk yang lain. Betul ya? Ya. Alam dunia lain lagi makanannya. Bukan plasenta lagi. Sudah lain lagi. Bubur ayam ini itu kan gitu ya. Ayam goreng. Alam kuburan lain lagi makanannya. Bagaimana Pak? Nanti saatnya kita akan melihatnya. Nah, jadi setiap alam ada makanannya. Jangan bawa makanan alam yang satu kepada alam yang lain. Karena beda-beda dimensi dia. Nikmatnya beda, bahagianya beda. Jadi oleh karena itu, dia kita tak bisa menjangkau dengan mata kepala. Tapi bisa dijangkau dengan mata hati. Basirah. Dia tembus dengan mata hati. Ibu-ibu, walaupun anak jauh, tapi rasanya kok dekat. Kenapa? Itu bicara dengan mata hati. Apa yang dirasakan anak, dirasakan oleh ibu-ibu. Bapak, rasakan juga. Tapi kurang kalau bapak. Ya kan? Bapak kalau udah makan, dia biasanya jarang banyak berpikir. Karena simple. Alah, anak jauh ngapain kita pikirin? Nah itu. Tapi enggak semua bapak. Ini bapak yang di tempat lain maksudnya. Jadi jemaah rahmati Allah. Bahwa takut ini kepada alam berikutnya karena ada ilmu itu digapai dengan basirah, dengan mata hati. Jadi kita ada mata kepala dan mata hati. Mata kepala terbatas, tapi mata hati tidak akan pernah terbatas. Maka oleh karena itu walaupun mata kepala kita terbatas, yang selama kita ada mata hati, insyaallah kita akan lempang dalam kehidupan. Itu jemaah. Mata hati dia tidak pernah gelap walaupun datang kegelapan. Malam masih bisa berjalan. Pakai apa Pak? Pakai mata hati. Kalau mata kepala tidak bisa, nggak ada senter. Tapi dengan mata hati kita masih bisa berjalan. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu illa an basirah. Jadi ilmu ini hadir dengan basirah, wa afkar dengan pemikiran, refleksi, wa ansima dengan kita dengar Al-Qur'an, Al-Hadis, ya, titah, kata yang bijak, wa taqlid dan dengan kita ikuti. Jalan malam kita tidak pernah lewat, ikuti saja kamu. Saya yang depan, kita ikuti. Ikuti siapa? Orang yang sudah dapat bimbingan, orang yang tahu jalan. Tapi kalau dua-dua nggak tahu jalan, jangan ikuti. Nggak sampai nanti. Dia nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu. Ikuti dia. Jangan kacau. Cari orang yang tahu. Jadi semua ilmu ada ahlinya. Ya? Semua ahli ada ilmunya. Jadi bidang masing-masing. Ya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya. Siapa enggak tenang, apa obatnya? Disampaikan obat. Jadi jangan kita dalam hidup ini jangan segan-segan berguru. Setiap guru ada murid dan setiap murid ada guru. Kadang-kadang kita jadi guru, di lain-lain waktu kita jadi murid. Sekali-kali kita jadi murid, lain waktu kita jadi guru. Kenapa demikian? Begitulah. Dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang lebih pada kita menjadi guru. Yang kurang pada kita menjadi murid. Jadi hidup ini antara guru dan murid. Nah itu.
Jadi jemaah rahmati Allah, inilah prinsip-prinsip bahwa orang akan meninggalkan kejahatan kalau dia tahu, kalau dia takut akibat. Takut akibat dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu sampai dengan basirah panca indera pemikiran dan nalar serta pendengaran yang dia dengar dari orang-orang yang alim atau pada wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, fa awwalul amri hudur majalis zikir. Bagaimana caranya kita untuk bisa menjauhkan maksiat dan dekat kepada taat? Yang pertama sekali, hadirlah dalam majlis menyebut nama Allah. Jadi makanya Nabi mengatakan, idza martum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat taman surga, maka kata Nabi, mampirlah. Sambil lewat-lewat, oh ada taman surga, mampirlah. Maka sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Taman surga itu apa ya Rasul? Nabi bilang, halaqul dzikr. Halaqah, ada perkumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah, menyebutkan namanya, membaca ayat-ayatnya, membaca hadis-hadis Nabi. Ini taman surga. Maka orang bisa menikmati di taman surga dunia ini. Taman surga dalam dunia ini, kalau kita pikirkan yang kita sebutkan ayat-ayat itu saja kan, 6.236 ayat. Kan ada lebih. Atau 30 juz. Saya juz 31, tidak ada, sampai 30 juz saja. Tapi itu saja. Diulang-ulang. Nah, memang itu. Zikir kan diulang-ulang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang lain, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Itu Nabi mengatakan apa? Itulah makna wal baqiyatus salihat. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak ini adalah perhiasan dunia. Dia pasti akan berakhir. Tapi yang abadi Allah, ada yang abadi apa? Yang abadi al-baqiyatus salihat. Amal-amal yang saleh. Apa itu? Di antaranya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini termasuk amalus salihat. Al-baqiyatus salihat. Yang lain tinggal dalam dunia ini. Harta disebut dengan tarikah. Apa tarikah? Peninggalan. Bukan milik kita lagi, sudah kita tinggalkan. Makanya orang ketika harta sudah tinggal dalam dunia, enggak ada di pol lagi orang mati. Yang gimana Pak? Enggak lagi. Sudah selesai beliau. Sudah namanya tarikat. Menjadi barang peninggalan. Harta peninggalan. Enggak hubungan lagi dengan beliau. Hubungannya dengan orang yang hidup. Namanya tarikat. Jemaah rahmati Allah. Jadi begitulah filosofi kehidupan ini. Jadi kata beliau, fa awwal amar, caranya untuk mendapat yang tadi itu apa yang tadi? Yang pertama kita ada takut, ya. Yang kedua ada ilmu, yang ketiga ada basirah. Macam mana caranya? Fa awwal amri huduru majalis zikir. Yang pertama duduk aja kita di majelis ilmu, duduk saja, ya. Duduk saja boleh. Sambil santai-santai boleh. Yang kedua apa? Wal istima', mendengar satu dua kata yang kita dengar. Alhamdulillah, ya. Karena orang yang mendengar sama dengan orang yang berucap. Misalnya orang baca Quran, kita tidak baca. Mendengar sama dengan baca juga. Mendengar sama dengan kita baca juga. Makanya kadang-kadang kita kalau udah capek membaca, dengar aja. Jadi yang kedua kita mendengar al-istima'. Ya. Min qalbin mujarrad an sa'il syughil. Bagaimana cara dengar? Lepaskan hati ini dari semua kesibukan yang lain. Kalau sudah dalam zikir ini kita hilangkan pikiran nasi goreng.
Ya kan? Kita hilangkan pikiran ini, kita jalan kemana nanti? Hilangkan semua. Kosongkan, tapi fokuskan kita kepada kalimat-kalimat dalam majelis az-zikir itu. Karena jemaah rahmati Allah, menyebut nama Allah itu nikmat. Allah itu nikmat. Ya. Bagaimana kau bisa kita nikmati? Sama dengan kita sebut nama istri kita waktu kita baru-baru menikah. Itu nikmat. Ya, tapi kalau udah lama enggak nikmat lagi, enggak yang baru-baru. Itu kan nikmat. Nikmat apa? Nikmat menyebut. Nikmat menyebut. Kok bisa? Nah, itulah. Jadi orang yang rindu kepada Allah, Allah itu nikmat. Kalau kita enggak merasa nikmat, nah itu sama dengan orang makan, tapi dia kayak orang sakit. Sakit kalau ada kayap, ya kan? Walaupun makanan enak, nggak enak. Kenapa? Perih. Nah, jadi bukan makanannya yang nggak enak, tapi apa? Kita lagi ada penyakit. Apa penyakit? Penyakit maksiat, penyakit lalah. Allah. Nah, tapi kita di mulut Allah, di hati kita ada. Nah, jadi itu. Jadi kita tidak bisa menikmati karena antara yang kita sebutkan tidak sejalan apa yang ada dalam hati. Maka oleh karena itu, rahmat Allah, marilah kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan kami kelezatan menyebut namamu dalam berdiri, duduk dan baring kami, berikan kenikmatan itu. Karena nikmat itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, rahmat Allah, nikmat satu hal, menikmati ada hal yang lain. Banyak orang yang diberikan nikmat, tapi tak semua orang bisa menikmatinya. Alangkah bahagianya kita ketika nikmat itu diberi, dan Allah juga memberikan kita kemampuan untuk menikmati. Nah, jadi inilah jemaah rahmati Allah, beda nikmat dan menikmati. Semoga Allah berikan kita dua pemberian itu, pemberian nikmat dan pemberian untuk menikmatinya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu